Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zamal. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam minggu. Ketemu lagi, malam minggu lagi, malam Jumat lagi. Jadi ciri-ciri kita sangat betah ya. Kerasan hidup di dunia ini, kadang-kadang lupa kita akan pulang. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk berumur panjang. Amin ya robbal alamin. Dibarengi dengan kesehatan dan kebarokahan. Malam minggu bisa ada yang bertanya tentang budaya. Ki, saya mendengar dari orang mengatakan bahwa orang Sunda itu benar saja atau benar saja itu ada kategorinya katanya di kelas-kelas. Masa benar di kelas-kelas? Ya katanya, tapi waktu itu penjelasannya tidak tamat gitu karena keburu ada hal yang lain. Nah sekarang bertanya ke Aki, benar yang namanya benar jadi benar ya benar ya. Apakah betul bahwa benar itu di Sunda ada kategorinya? Memang dulu Aki suka mendengar dari orang tua dan guru-guru Aki, benar itu ayat tilu, benar itu ada 3. 1 benar cek pribadi, benar oleh pribadi apa pendapat pribadi. Benar cek umum, tilu benar cek hukum. Jadi benar cek pribadi, benar cek umum, benar cek hukum. Itu kata orang tua. Pertama, yang disebut benar cek pribadi itu pendapat. Itu adalah keyakinan perorangan. Belum tentu pendapatnya dia sama dengan pendapat umum, sama dengan pendapat hukum. Belum tentu. Ya, makanya sering orang bertengkar, sering orang berantem, intinya adalah mempertahankan kebenaran masing-masing. Nah, jadi kan kata si A, saya yang benar, kata si B, saya yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan benar menurut pribadi. Cek itu menurut ya. Benar cek pribadi itu benar menurut pendapat pribadi. Belum tentu kata orang lain benar. Begitu, makanya di situ kadang-kadang kan ada perselisihan, perpecahan. Nah, benar yang seperti ini di dalam istilah Sunda disebut bebeneran. Bebeneran itu benar-benaran lah gitu ya, benar-benaran menurut pribadi. Belum tentu dia itu benar gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Kalau memang benarnya menurut pribadinya itu sama dengan pendapat orang lain, sama dengan umum, sama dengan hukum, oke. Itu tidak masalah, itu bagus sekali. Tapi inilah yang menjadikan kita suka perpecahan itu karena benarnya kata pribadi. Hindari itu, harus dihindari ya. Tapi boleh mengeluarkan pendapat, tapi ketika pendapat itu tidak sama dengan orang lain, tidak sama dengan hukum, kita harus mengalah. Nah disitulah orang Sunda nyebut hanap asor DP-DP pinter aing kompodengen. Itu yang pertama. Yang kedua benar cek umum. Nah itu disebut kalajiman. Jadi lajimna di satu daerah itu mengatakan dia benar. Padahal belum tentu kata umum itu benar menurut hukum atau menurut pribadi. Ini ada hal yang paling fenomenal. Pada tahun 1970 di negara kita itu ada judi yang namanya loto dan nalo. Itu judi, benar-benar judi. Tapi semua orang terlibat. Dan mengatakan benarlah itu. Kenapa Ki? Tahu sampai gitu. Aki pedagang. Pedagang nalo karena nggak ada kerja. Selain dari tani, ya kalau tani kan ada waktunya. Aki itu dagang nalo. Keliling desa. Hampir tiap rumah orang masang nalo. Begitu ya. Dan tidak ada yang melarang. Itu di Ciwidey itu semua toko jualan itu nalo. Dan yang berkeliling itu bukan hanya Aki. Berpuluh orang, beratus orang mungkin. Nah ini benar. Kata umum itu sudah benar. Setiap ingin karena tergiur waktu itu. Kenapa tergiur? Pasang 1 rupiah dibayar 60.
Pasang 10.000 dibayar 600. Pasang 100.000 mendapat 6 juta gitu, kira-kira seperti itulah. Itu tergiur orang. Semua terlibat. Tidak ada yang melarang. Polisinya, maaflah, penegak hukum lah, semua polisi, tentara, ASN juga pada masang pada saat itu. Ya, jadi siapa yang mau menangkap? Aki keliling-keliling, tenang aja. Bahkan jangankan hanya dagangnya, ada bandar-bandar, ya semacam Aki gitulah, bandar kecil gitu. Ketika tertembak sama masyarakat harus bayar, dia tidak punya duitnya, dia kabur. Karena kan itu untung-untungan, namanya juga judi, ya. Kalau dia tertembak misalnya 100.000 saja, kita harus mengadakan uang sekitar 6 juta begitu. Itu beratnya. Nah, siapa yang melarangnya? Gak ada yang melarang karena aparatnya terlibat. Kemudian yang kedua, yang bingung lagi adalah para penasehat. Penasehat itu siapa? Ada dukun, ditanya. Ternyata malah dia memberi kode nomor. Ustadz, ulama, pemuka-pemuka agama juga malah memberikan kode. Tidak sedikit. Aki pernah berangkat ke Cianjur, ke daerah yang dekat Gekbrong itu, di situ ada ulama, nanyain nomor. Dan ulama itu bukan malah melarang, malah memberi kode-kode itu, dan kita memberi duit itu. Itu yang benar cek umum, padahal kata hukum salah. Ini fenomena. Kalau sekarang kan judi online lah, masih terbatas orang-orangnya yang bisa main HP dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sekarang sejak mulai Pak Jokowi juga sudah dilarang itu kan judi itu. Kemudian diberantas sekarang sama zaman Prabowo. Pada waktu tidak. Tapi Aki juga bagaimana itu hilang dengan tersendirinya karena Aki keburu jadi petugas KB tahun 70-an ya. Jadi Aki sudah tidak jualan lagi, masih tetaplah, tapi kalau masang-masang seperti itu korbannya banyak, tapi tidak korban sampai bunuh diri atau itu jarang sekali, itu tidak seperti judi online seperti sekarang. Itu benar cek umum, tidak benar cek hukum. Yang ketiga adalah benar cek hukum. Nah ini benar cek hukum itu berdasarkan aturan. Aturan yang mana? Aturan agama, aturan dari agama. Agama itu A-nya aturan, gak garapen mak manusia. Jadi agama itu aturan garapan manusia untuk digarap oleh manusia. Begitu ya. Dan yang kedua dari agamanya perilakunya yang benar. Nah ini yang disebut dengan benar cek pribadi, bebeneran, benar cek umum kalajiman, benar cek hukum katantuan. Begitu. Yang benar yang mana Ki? Ya benarnya itu yang harus selaras. Pribadi menurut pribadi benar, kata umum juga benar, dan kata hukum juga benar. Ini yang disebut dengan kebenaran. Makanya ujung-ujungnya yang benar itu yang benar menurut hukum. Tapi kan kalau benar menurut hukum itu adalah hukuman. Keterikatan. Semua yang diatur dalam agama itu kan hasrat manusia itu ingin dilarang. Ya. Dan itu adalah mengikat. Menderita orang. Katakanlah orang melaksanakan aturan negara, aturan agama itu mengikat. Misalnya orang harus bayar pajak, orang harus setor ini, orang harus punya kewajiban gotong royong. Itu kan aturan-aturan itu mengikat. Apalagi aturan-aturan agama, harus sholat, harus zakat, harus segala rupa. Makanya dia banyak dilanggar, memakai aturan umum dan aturan pribadi. Aku kira itu saja ya penjelasannya. Jadi benar itu menurut sesepuh para orang Sunda, benar cek pribadi, benar cek umum, benar cek hukum. Benar cek pribadi itu adalah bebeneran, benar cek umum itu adalah kalajiman, dan benar cek hukum itu adalah katantuan. Mudah-mudahan ada kejelasan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.